sehingga kita sendiri bisa memonitor waktu-waktunya dia itu. Oke. Jadi itu akan mempermudah kerja kita juga untuk membagi waktu kita juga bersama dengan mereka. Emang kalau dia sekolah formal, apakah menjamin dia akan sukses, ya kan? Apakah menjamin dia akan tambah baik atau lebih baik dan seterusnya? Banyak yang ngomong ke aku, emang nggak takut itu anak nggak punya teman, ya kan? Terus ijazahnya nanti gimana, gitu kan? Terus apakah akan berhasil? Assalamualaikum, saya Redia dari Lunar Academy. Hari ini kita kedatangan lagi untuk yang kedua kalinya Mbak Diah Yusuf. Halo, apa kabar? Baik. Senang banget bisa hadir lagi di kesempatan kedua ini. Yes, Mbak Diah, thank you banget ya udah mau mampir ke Lunar. Hari ini kita mau bicara mengenai anak-anak nih Mbak. Oke, saya tahu Mbak Diah sebagai womanpreneur tuh sibuk banget. Saya lihat di statusnya ya, pergian ke luar negeri 2 mingguan, kesana kesini kesana sini. Gimana sih Mbak bagi waktunya dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak? Jika Mbak bepergian jauh kayak gitu sebagai womanpreneur Mbak? Iya, dibagi aja sih. Baginya gimana tuh Mbak? Ya memang challenge-nya kita kalau punya berbagai aktivitas, kita nggak cuma ngomong womanpreneur aja ya, bisa juga kan mungkin mereka teman-teman ada yang beraktivitas di ASN secara profesional, ya kan, ASN, jadi karyawan swasta. Pokoknya untuk para wanita lah ya, dengan berbagai aktivitas itu memang challenge-nya adalah time management ya, bagaimana membagi waktu karena memang kita punya multi role. Jadi ya. Nah kalau aku sendiri bagi waktunya ya dibagi aja gitu. maksudnya gini, jangan juga menjadi sesuatu yang susah gitu, karena kalau susah itu nanti lari jadi stres, kalau stres kita jadi nggak fun ya kan, kalau nggak fun nanti efeknya juga ke anak-anak. Nah dari anakku yang pertama ya, sekarang udah 20 tahun, dari dia kecil itu aku biasakan juga dia membuat schedule gitu loh. Jadi jam segini sampai jam segini tuh ngapain? Wah, bikin schedule tuh, jangan lupa. Jadi nggak cuma kita sebagai ibunya, tapi kita juga harus empower anaknya gitu. Berarti kita yang bikinkan schedule buat mereka? Waktu awal iya, tapi dengan diskusi tentunya. Oke, misalnya waktu itu Moval waktu itu ya, atau sekarang Zafa atau Kiva. Kamu mau bangun jam berapa? Oke, kan habis sholat subuh biasanya dia tidur lagi gitu kan. Oke, aku mau bangun jam 8. Oke. Setelah jam 8 kamu mau ngapain nih? Mau ngapain? Misalnya waktu itu dia sekolah. Oke, sekolah sampai jam berapa? Habis itu mungkin waktu itu dia ada les. Ada les bahasa Arab waktu itu ya, dan seterusnya. Ini hari Senin, hari Selasa seperti apa? Sehingga kita sendiri bisa memonitor waktu-waktunya dia itu. Jadi itu akan mempermudah kerja kita juga untuk membagi waktu kita juga bersama dengan mereka. Karena kan mereka kan punya waktu misalnya free time ya. Kalau free time ya kita berarti bisa ngerjain hal-hal yang kita aktivitas kita gitu ya. Kemudian dia punya waktu misalnya belajar. Nah, waktu belajar ini kita cuma tanya aja, kamu sudah sampai di mana gitu kan? Apa yang kamu yang susah apa dan seterusnya. Jadi maksudnya di sini bagaimana kita juga mengempower atau memintarkan anak kita gitu. Jadi jangan sampai mereka itu sangat tergantung sama kita. Iya, itu dia tuh kan sekarang banyak tuh ibu-ibu saking khawatirnya ya sama anak-anaknya, semuanya dijagain, dikerjain sama dia, ya Mbak ya. Karena takutnya nanti salah, nanti anaknya nggak bisa malah mandiri ya, nggak bisa ngerjain dengan baik ya. Nggak apa-apa ketika dia nggak bisa ngerjain dengan baik, justru itu menjadikan pelajaran gitu ya buat mereka. Kesalahannya tuh ada di mana, tapi kita harus punya waktu juga untuk mengevaluasi itu, mengevaluasi kesalahan dia itu, kemudian memberikan masukan tentunya gitu. Mbak, saya pernah dengar Mbak ini salah satu mothers of homeschooling. Ya, emang pendidikan seperti apa sih Mbak yang memberikan ke anak-anak? Jadi kita kembali ke sekitar 12 tahun lalu ya. Jadi aku homeschooling bukan karena pandemi teman-teman, tapi memang sudah kita mulai sejak kurang lebih 12-13 tahun lalu. Akhirnya semua orang sekarang homeschooling Mbak. Waktu itu aku pernah nulis di status tuh, waktu pandemi kemarin ya, awal-awal ya, semua akan homeschooling pada waktunya. Gitu. Jadi kita sudah mulai di 12-13 tahun lalu, waktu anakku tuh masih umur sekitar 9, kelas 3 SD ya waktu itu ya.
Nah, sebenarnya waktu itu, tapi aku mempelajari metode homeschoolingnya sejak dia kelas 1 SD. Jadi dia masuk sekolah formal biasa, tapi aku sudah mulai pelajari tentang metode itu tuh sejak dia kelas 1 SD. Makanya waktu dia kelas 3 SD, itu agak smooth lah perpindahannya karena aku sudah pelajari lah sebelumnya gitu. Oh, homeschooling seperti ini tuh maksudnya gitu kan. Yang aku lihat memang banyak yang ngomong ke aku, emang nggak takut itu anak nggak punya teman, ya kan? Terus ijazahnya nanti gimana, gitu kan? Terus apakah akan berhasil? Itu yang hal-hal yang sangat sering ditanyakan ke aku, gitu kan? Terus aku tanya balik, emang kalau dia sekolah formal, apakah menjamin dia akan sukses, ya kan? Apakah menjamin dia akan tambah baik atau lebih baik dan seterusnya. Aku balik seperti itu. Jadi pertanyaan lebih banyak juga ya nggak sih? Pertanyaan yang ditanyakan ke aku kembalikan gitu. Iya. Dan mereka menjawab enggak juga sih. Sama, aku juga menjawab enggak juga sih gitu ya. Nyata ya. Iya, tapi kita mencari satu cara yang kalau yang sekolah formal kan sudah ketahuan nih. Sudah ketahuan polanya, sudah ketahuan pro kontranya, sudah ketahuan plus minusnya. Nah, kalau homeschooling kan waktu itu apalagi kita balik ke 12 tahun lalu belum ketahuan gitu kan. Nantinya gimana dan seterusnya. Nah, aku lebih ter-challenge yang belum ketahuan itu. Justru. Siapa yang menginspirasi Mbak untuk masukin ke homeschooling? Dari buku-buku tadi. Yang aku lihat begini, yang aku sangat setuju dengan buku-buku tadi adalah anak ini kan memang punya uniqueness-nya masing-masing. Kalau di formal semua nilai harus 8 semua ya kan. Mulai dari seni, mulai dari matematika, mulai dari kimia, itu semua harus 8. Kalau enggak maka dicap bodoh. Padahal anak kita mungkin, apalagi sekarang ya, yang mungkin kayak misalnya game developer dan lain-lain dulu tuh belum ada, gitu kan. Nah, apalagi sekarang. Nah, aku suka dengan konsepnya bahwa anak itu harus belajar yang memang dia talented di situ, gitu loh. Karena apalagi waktu itu juga ada semacam 8 kecerdasan ya waktu itu zaman itu. Jadi anak itu katanya punya 8 kecerdasan, ada natural, ada apa gitu ya. Nah, anak itu nggak, atau kita lah ya, manusia itu nggak mungkin bisa cerdas di semuanya gitu kan. Nah, kalau dia masuk ke sekolah formal maka dia diharapkan semuanya dia cerdas gitu. Aku lihat aku nggak setuju dengan metode itu. Ya, dengan statement itu bahwa mereka harus cerdas di semua hal. Yang aku setuju adalah mereka memang punya potensi masing. Yang kedua adalah kurikulum Indonesia ya, seperti teman-teman tahu mungkin kalau di ranking dunia kita ada di mana sih pendidikannya? Di mana sih sebenarnya? Di mana coba Mbak? Di tempat yang tentunya masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Itu maksudnya bukan orang Indonesia bodoh, bukan, tapi sistem pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain kita masih di bawah. Nah, ketika kita tahu itu, masa ya anak kita tetap harus mau disekolahkan di tempat yang sudah ketahuan kurang bagus, gitu kan? Itu yang mendasari aku ke homeschooling yang kedua, gitu loh. Jadi harus ada alternatif nih, gitu kan? Ya, aku bilang ini alternatif sih. Jadi dan kita beranikan, memang kalau tadi ditanya ijazah dan seterusnya, aku refer ke aku sendiri bahwa aku ini kemarin kerja di satu perusahaan multinasional itu tanpa ijazah. Karena ijazahku sampai sekarang masih ada di tempat kuliah aku. Gitu. Ya Allah. Sampai sekarang gitu. Tapi lulus kan, Mbak? Lulus. Waktu itu nggak sempat diwisuda karena aku sudah kerja. Gitu. Jadi aku refer ke diri aku sendiri bahwa apalagi sekarang kan tahu sendiri di Facebook lah, di perusahaan multinasional, mereka nggak nanya ijazah lagi kan, mereka nanya skill. Keterampilan. Ya, nanyanya skill sekarang itu. Jadi aku lihat aku orang yang tidak terlalu mementingkan ijazah dan nilai. Makanya itu kemarin aku bersyukur sekali tuh. Kok ada gitu ya orang yang nggak ngelihat nilai gitu kan. Terus karena dia bandingin sama teman-temannya gitu. Gitu. Jadi aku lihat ini yang cocok untuk anak-anakku, dan kemudian aku bicarakan sama suami. Jadi memang karena kan tugas pendidikan kan adanya di ibu ya. Jadi aku dulu memang yang belajar gitu kan, ini kesini arahnya, baru kemudian kita komunikasikan kepada suami. Dan alhamdulillah ya suami mendukung gitu. Kayaknya suaminya mendukung apa aja yang dilakukan oleh Mbak Dia ya? Cinta banget. Iya, cinta banget, Masya Allah, makanya dinikahin sebentar sih Mbak. Iya.
Oke lah, Mbak. Ketika Mbak memasukkan anak pertama, itu apakah ada cemoohan dari orang lain atau mungkin saudara, keluarga, orang tua, Mbak? Ya betul. Memang itu tantangan ya? Iya, tapi waktu itu ibuku sendiri sih nanya, itu kok anak nggak disekolahin dan seterusnya. Tapi aku kasih pengertian, bukan nggak disekolahin gitu ya. Tapi mereka itu belajar. Tapi memang anakku nggak tak biarin gitu aja ya. Aku bikinin kurikulum buat mereka. Jadi kayak misalnya anak pertamaku ya, apa yang harus dia pelajari. Jadi waktu itu kayak kemarin dia harus belajar finance misalnya, dia harus belajar private equity, dia harus belajar project management dan seterusnya. Jadi memang aku punya arahan itu. Kemudian kayak anak keduaku dia harus belajar karena desain, kita kan masing-masing anak kan pasti beda gitu kan. Kita sebagai orang tua harus bisa melihat itu loh. Jadi anak kita yang pertama misalnya, anak kita yang ini potensinya apa, yang ini potensinya apa, dan kita yang memang yang harus bertanggung jawab mengembangkan itu, karena kita kan pasti lebih ngerti ya dibanding mereka, karena kita punya experience, kita punya wawasan dan seterusnya. Jangan sampai dibilang bahwa terserah anak lah, anak itu sudah seneng kok di situ, bukan. Jadi jangan sampai terserah anaknya, jangan sampai gitu. Nah tadi balik lagi ke ibuku, kok ini anak nggak sekolah sih dan seterusnya gitu. Terus aku bilang bukan dia nggak sekolah, dia nih belajar ini loh, dia belajar ini, akhirnya ngerti dia. Dan kan adik-adiknya kan om sama tanteku juga suka nanya gitu kan. Akhirnya ibuku sendiri yang menjelaskan sama mereka. Jadi ada pertanyaan, memang ada pertanyaan, tapi kemudian setelah ya kita jelaskan lah dengan bahasa yang baik ya, kemudian orang bisa ngerti gitu sih. Keren. Wow, tapi saya mau nanya nih, jangan marah ya. Enggak. Apakah masukin anak ke homeschooling karena excuse mbaknya sibuk? Loh, enggak dong. Justru kita mau homeschoolingkan anak kitanya sibuk, karena tadi itu kan yang bilang kita harus kita harus bikin kurikulum sendiri loh. Iya, jadi kalau kita masukin sekolah itu guru yang ngerjain, ini kita. Justru lebih sibuk anak homeschooling, karena kitanya mikir kan. Kayak waktu itu Kiva, aku lihat. Tapi kan anak-anaknya bisa dibawa ya kalau kita bepergian. Loh, kalau yang udah besar kan mereka nggak aku bawa. Yang kecil-kecil aja. Kecil. Dan kalau bisa dibawa kayak tadi kan ada kalau memang memungkinkan dibawa. Kalau enggak ya enggak. Jadi gini, kayak misalnya anakku yang pertama waktu itu ya, kita ajak memilih. Jadi aku sudah biasa memang dari kecil mereka itu, kita komunikasinya itu tidak seperti mereka anak kecil gitu loh. Makanya kalau ketemu sama anak-anak itu semua orang suka bilang bahwa ini anak dewasa gitu, lebih dewasa daripada usianya. Karena memang dari kecil kita sudah biasakan kita ngobrol seperti ya apa adanya gitu. Jadi kayak dulu anakku yang pertama, Mova, pada saat selesai sekolah yang homeschooling SD, karena waktu itu homeschooling SD itu dia yang masih berkomunitas. Jadi nggak lepas begitu aja, jadi tetap masuk dari jam 8 sampai jam 2. Tapi tidak pakai kurikulum Dignas waktu itu. Nah, ketika dia mau masuk SMP, aku bawa nih ke McDonald waktu itu ya, ke satu kafe gitu ya. Ya kita kayak meeting begini gitu. Jadi dia masih lulus SD loh ya, berarti umurnya masih sekitar 11-12. Tapi aku sudah treat dia sebagai manusia yang memang aku pengen dengar pendapatnya dia gitu kan. Jadi kita buka laptop di situ, kita tanyakan ini nih kalau sekolah formal ini seperti ini. Kalau informal atau homeschooling ini seperti ini. Konsekuensinya seperti ini. Kalau homeschooling, kamu harus belajar sendiri. Kamu harus mencari hal-hal yang memang kamu ingin kuasai pelajarannya. Tapi kalau formal, itu semua sudah gurumu yang ngerjain. Kamu tinggal ngikutin aja. Kamu pilih yang mana. Dua-duanya ini ada konsekuensi masing-masing. Jadi kita ajak dia diskusi. Jadi aku juga nggak maksain, walaupun dalam hati aku ini harusnya ke homeschooling gitu ya. Aku pengennya dia memilih yang aku pengen juga arahannya gitu kan. Terus jadi pada saat running gitu ya, dia tahu konsekuensinya, karena waktu itu ketika ya namanya anak ya ogah-ogahan cari atau belajar sendiri, aku tinggal bilang, oh jadi kamu nggak mau nih homeschooling, mau dipindahin sekolah formal nih? Ada seperti itu pertanyaan. Jadi pada saat running bukannya mulus langsung gitu, enggak gitu ya. Jadi ketika dia ogah-ogahan, aku tinggal nanya, oh jadi kamu nggak bisa nih cari belajar sendiri nih, berarti kita masuk ke formal aja nih. Akhirnya nggak bisa kok, bisa gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah karena akunya sibuk jadi homeschooling, justru enggak. Dengan homeschooling itu aku justru lebih sibuk karena pada saat mencari materi kan aku harus pelajari dulu.
Ya kan misalnya, oh dia harus belajar apa namanya private equity itu untuk apa gitu kan? Harus belajar finance, management dan seterusnya itu untuk apa gitu kan? Justru lebih sibuk aku mencari apa dan kemudian belajarnya kemana, ya kan? Ketika kita sudah punya modulnya, terus belajarnya kemana kan aku cariin guru-gurunya juga gitu kan? Tapi waktu itu udah jadi pengusaha kan ya Mbak ya? Sudah. Oke. Kan tahun 12 tahun lalu ya, kan tadi masuk ke pengusaha kan 2002. Oh oke. Jadi sebenarnya ada kebebasan waktu sebagai pengusaha, bisa ngurus anak-anak sekalian gitu ya Mbak ya? Betul. Oke. Mbak, mohon maaf kalau misalnya untuk biaya sekolah homeschooling dibandingkan sekolah umum biasa, itu lebih mahal mana? Itu relatif sebetulnya. Sama ini loh Mbak, sama pendampingannya sendiri loh. Iya. Itu relatif, karena maksudnya juga kan sekolah formal kan juga ada yang mahal dan ada yang murah ya gitu ya. Tapi yang pasti kayak kemarin itu, Mova kita kirim ke apa namanya ke Pare misalnya 1 bulan, ya kan? Dan 1 bulan kan berarti kan biaya hidupnya dia di sana, biaya makannya, biaya kursusnya itu sendiri dan seterusnya gitu kan? Itu lebih dari uang sekolah formal biasa tentunya gitu kan? Waktu itu kita kirim workshop ke Singapura misalnya. Ya bisa dihitung lah gitu kan berapa. Kemudian kita kirim kemana, kita ikutin apa ya. Tentunya kalau biaya itu sangat relatif. Maksudnya tidak bisa dibilang bahwa homeschooling itu lebih murah juga enggak. Atau homeschooling itu lebih mahal juga enggak. Gitu sih. Tapi memang pasti ada biayanya gitu. Pasti ada biayanya. Gitu. Iya. Mbak putra-putrinya berapa orang dan apakah mereka semua homeschooling? Ya ada 3. Yang pertama sekarang 20 tahun. Jadi yang dimaksud dengan homeschooling di Indonesia itu dia sampai paket C sebetulnya. Jadi paket A itu setingkat SD, paket B setingkat SMP dan paket C setingkat SMA. Nah, karena setelah itu ketika masuk ke perguruan tinggi sebenarnya ini kan juga pilihan. Jadi bukan kalau tadi kan 9 tahun masa belajar atau berapa tahun sih masa belajar? 9. 12 tambah 6 ya? Iya. 12 ditambah 6 berarti 6 tambah 6 jadi 12 Mbak. Aduh kita SD jadi mana ya? Ya 12 tahun kan masa belajar gitu kan. Itu kan yang pendidikan apa istilahnya wajib ya. Nah, itu yang dimaksud dengan homeschooling itu sudah. Nah, kalau masuk ke pendidikan tinggi itu sebenarnya kan tidak wajib kan terserah. Nah, kalau Mova sekarang memang sudah ambil S1 justru di PPM karena dia pengen masuk S2 gitu kan. Karena kalau masuk S2 harus S1 dulu nih. Kemarin mau beli ijazah nggak ada. Jadi walaupun ilmunya juga sudah lewat ya bisa karena tapi memang yang aku justru pelajari adalah ketika dia punya experience kemudian dikombin dengan teori maka akan lebih mantap dia punya apa namanya wawasannya. Terus yang kedua sekarang masuk ke paket C Kiva dan sekarang yang ketiga Zava di paket A. Jadi semuanya homeschooling gitu. Baik. Ibu-ibu sekalian yang mungkin masih memikirkan mau anaknya sekolah apa ya, apakah mau di rumah homeschooling atau mungkin homeschooling yang gabungan itu maksudnya ada yang sebagian di rumah, kombinasi ya, berkomunitas atau memang di pendidikan formal. Mulai sekarang coba dibuka deh ya, dilihat-lihat barangkali ada yang ingin mengikuti jejaknya Mbak Dia Yusuf atau mungkin anak saya juga homeschooling 2 orang. Oke Mbak Dia, terima kasih banyak atas kedatangannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua para pecinta Lunar Academy. Assalamualaikum.